Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, para hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus-menerus melimpahkan kepada kita segala nikmat-Nya, segala karunia-Nya, segala rezekinya, dan segala anugerah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita semuanya dalam keadaan menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan angan-angan harapan orang-orang muslim yang sewaktu di dunia menunda amal-amal solihnya. Al-Quran menyebutkan angan-angan orang-orang yang suka menunda amal solih sewaktu di dunia. Menunda sholatnya, menunda zakatnya, menunda tilawah Qur'annya, menunda segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Quran surat Al-Munafiqun, tatkala orang-orang yang Allah datangkan ajal kepadanya, kemudian dia pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah kematianku ya Allah. Aku mohon ya Allah, jangan dicabut sekarang. Ya Allah, aku ingin minta dihidupkan kembali ke dunia untuk beramal soleh, untuk bersedekah dan beramal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kamu sekalian sebelum datang kepadamu kematian. Fayaqula rabbi, maka tatkala datang kematian kepadanya, maka dia pun mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah engkau memberikan penangguhan ajal kepadaku, niscaya aku ingin diminta dikembalikan hidup ke dunia. Untuk apa? Maka dia akan menjawab, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka jika engkau ya Allah memberikan kesempatan untuk aku bisa hidup kembali ke dunia, tapi kan tidak mungkin. Ya, sudah mati kemudian minta dihidupkan, tidak mungkin. Kecuali memang Allah berkehendak. Tapi pada ayat ini menunjukkan penyesalan orang-orang yang suka menunda amal soleh.
Maka dia akan mengatakan tatkala datang maut kepadanya, dia akan minta penangguhan ajal. Ya Allah, jangan cabut nyawaku dulu ya Allah. Ketika sudah di alam kubur, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka ini adalah harapan, angan-angan orang-orang yang sewaktu di dunia Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rezeki, Allah titipkan harta, Allah berikan anak, Allah berikan istri, suami, dan seterusnya. Akan tapi apa? Segalanya disia-siakan olehnya. Hartanya tidak diperuntukkan untuk Allah. Umurnya disia-siakan dengan hanya untuk dunianya saja. Ya. Maka dari itu, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal sewaktu kita sedang sakaratul maut, atau terlebih-lebih menyesal ketika sudah di alam kubur dan ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah dan beramal soleh. Maka para ulama mengatakan, loh kenapa orang mayit tadi ingin minta dikembalikan hidup di dunia hanya untuk bersedekah? Kenapa tidak untuk sholat? Ya Allah, saya ingin hidup kembali untuk sholat ya Allah. Ya Allah, saya ingin minta dihidupkan kembali ke dunia untuk tilawah Quran 30 juz. Ya Allah, saya ingin dihidupkan kembali ke dunia untuk haji dan umroh. Kenapa tidak mengatakan itu? Karena, tapi yang dijawab adalah fa'asoddaqo. Yang pertama kali adalah fa'asoddaqo. Saya akan bersedekah. Ya. Maka berkata para ulama, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena si mayit tadi melihat besarnya pahala dan imbas atau pengaruh kebaikan dari sedekah setelah ia meninggal dunia. Artinya ketika orang yang sudah meninggal, dia akan betul-betul merasakan ternyata, oh pahala sedekah yang saya rasakan ini. Tapi ketika hidup di dunia, mereka lupa. Mereka bersedekah dengan mikir-mikir mau sedekah atau tidak, sedekahnya sedikit atau banyak. Itu wajar. Tapi hakikatnya ketika dia sudah di alam kubur atau datang malaikat maut mencabut nyawanya, maka dia akan mengetahui bahwasanya ternyata pahala yang Allah sediakan seperti ini. Sehingga Pak, dia menyesal. Ya. Maka marilah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang telah meninggal dunia. Mereka menyesal. Mereka ingin hidup kembali ke dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia fa'asaddaqo. Yang pertama kali disebut adalah fa'asaddaqo. Aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka dari itu para hamba Allah, berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan umur yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Manfaatkanlah harta yang Allah rizkikan dan Allah titipkan kepada kita sekalian untuk kita bisa berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara keutamaan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah bahwasanya sedekah atau berinfak adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berinfak, orang bersedekah
Sedekah itu adalah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Was-shadaqatu burhan." Orang yang bersedekah itu menunjukkan bukti burhan, bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin orang-orang kapitalis atau orang-orang yang mereka pecinta dunia menganggap bahwasanya orang yang berinfak, orang yang bersedekah adalah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin kamu sudah kerja, capek-capek kerja, capek-capek ngajar, capek-capek kamu menjadi seorang petani, kamu sudah capek-capek bekerja, membanting tulang, tapi kamu kok malah menyisihkan hartanya untuk fakir miskin, menyisihkan hartanya untuk masjid, menyisihkan hartanya untuk anak yatim, menyisihkan hartanya menginfakkan bersedekah untuk yang lain dan seterusnya, untuk di jalan Allah. Ini orang bodoh, kata orang kapitalis atau orang para pecinta dunia. Maka apa? Bagi orang yang beriman, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah capek-capek kerja, kita sudah mengeluarkan keringat, tenaga, pikiran. Tapi apa? Kita dituntut oleh Allah, mana bukti keimanan kamu? Maka bukti keimanan kita kepada Allah salah satunya adalah was-shadaqatu burhan, dengan cara bersedekah, karena Nabi mengatakan bersedekah itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya bukti kebenaran imannya adalah dengan cara bersedekah. Karena sedekah dinamakan sebagai sedekah, sumiyat shadaqatun shadaqatan. Dinamakan sedekah itu tadullu ala sidqi imani. Dinamakan sedekah sebagai sedekah, gitu ya. Itu menunjukkan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang-orang yang ketika dia capek-capek kerja, capek bertani, capek ngajar, capek bermaisha, ternyata Allah merintahkan untuk apa? Berinfak. Kemudian banyak orang yang menutup diri tidak mau berinfak. Padahal berinfak, bersedekah itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka orang-orang yang senantiasa bersedekah dan berinfak di jalan Allah, maka hakikatnya sesungguhnya dia sedang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah utamaan sedekah yang pertama. Kemudian utamaan sedekah yang kedua adalah bahwasanya sedekah dapat membebaskan pelakunya dari siksa kubur. Masya Allah. Orang bersedekah mendapatkan keutamaan bahwasanya sedekah dapat membebaskan pelakunya dari siksa kubur. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur." Rawahu Tabrani wa sahhahu Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan api siksaan di alam kubur. Ya. Hadis riwayat Tabrani dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Artinya orang yang sewaktu di dunia bersedekah, rutin bersedekah, berinfak, maka hakikatnya ketika dia bersedekah sewaktu di dunia, maka dia sesungguhnya telah membangun rumahnya di kuburan, telah mempersiapkan alat pemadam, alat yang meredam atau memadamkan panasnya siksaan kuburan. Maka beruntunglah, bersyukurlah bagi mereka orang-orang yang hatinya senantiasa niat istiqomah merutinkan bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sedekah yang ketiga adalah bahwasanya pahala sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang
akan terus mengalir kepadanya walaupun ia sudah berada di alam kubur. Yaitu dinamakan dengan sedekah jariah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila manusia, anak Adam telah meninggal dunia, "in qata'a amaluhu illa ihda thalathin," maka terputus semua amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Jadi orang ketika sudah meninggal, mati, terputus amalnya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa haji, sudah tidak bisa tilawah Quran, sudah tidak bisa beribadah kepada Allah. Tapi ada amalan-amalan yang dia sudah meninggal dunia, tapi pahalanya masih mengalir terus-menerus. Ini hebat. Tapi kalau orang sholat, hanya di dunia ketika sudah hidup, ketika sedang hidup. Tapi ketika sudah meninggal, pahala sholat tidak ngalir. Tapi ada 3 amalan yang ketika kita meninggal dunia, kita sudah di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir. Apa itu? Nabi mengatakan yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah. Ya, sedekah jariah yang sifatnya umum, membangun masjid, membangun pesantren, membangun jalanan, membangun madrasah, membangun rumah Quran, termasuk memberikan bantuan operasional ya bagi mereka ya lembaga-lembaga pendidikan yang memang mereka membutuhkan ya. Itu disebut dengan sedekah jariah ya. Kemudian awwaladin sholihin yad'u lahu, atau kemudian yang ketiga adalah anak yang solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Artinya para hamba Allah, dari 3 amalan ini ada 1 amalan, yaitu bersedekah jariah. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita ya. Padahal kita sudah di alam kubur, namun pahalanya akan terus mengalir sampai kepada kita di alam kubur. Maka inilah yang kita harapkan. Maka kita betul-betul manfaatkan umur yang telah Allah berikan dan betul-betul memanfaatkan harta yang telah Allah titipkan kepada kita untuk kita alokasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan sedekah yang keempat adalah bahwasanya sedekah juga bisa menyelamatkan pelakunya dari jilatan api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nar," jauhkanlah dirimu, hindarkanlah dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamratin, meskipun hanya dengan bersedekah setengah kurma, separuh kurma. Coba kita bayangkan, ya, Rasul menyuruh kita untuk menghindarkan diri kita dari api neraka dengan cara bersedekah, meskipun hanya dengan separuh kurma. Kita lihat kurma sebesar-besarnya kurma ya kecil, kemudian dibagi 2, kemudian kita sedekahkan setengah kurma ini ikhlas karena Allah, maka setengah kurma yang kita sedekahkan di jalan Allah untuk menolong orang, untuk menolong agama Allah, maka apa? Itu menjadi pembebas yang menyelamatkan dari siksa api neraka. Itu yang sedikit. Bersedekah yang sedikit saja dapat menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Bagaimana apabila kita bersedekah dengan jumlah yang banyak? Tentunya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sedekah walaupun sedikit
akan memberikan andil yang sangat besar untuk keselamatan kita kelak di akhirat, apalagi ketika kita bersedekah dengan jumlah yang banyak, maka semakin jauh kita dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan sedekah yang kelima adalah bahwasanya sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang akan menaunginya di akhirat. Sedekah yang kita keluarkan, maka sedekah itu akan memberikan naungan kelak di akhirat kepada kita, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di padang mahsyar, matahari didekatkan kepada kita dalam keadaan panas yang sangat panas, maka ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan, yauma la dzilla illa dzilluh. Tidak ada naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah Rasul mengatakan, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang dia bersedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hatta la ta'lam shimaluh ma tunfiq yaminu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini adalah isyarat menunjukkan bahwasanya ketika seorang bersedekah, berinfak, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ria, ingin dipuji, pamer, sum'ah, ingin didengar, diperdengarkan. Maka ini adalah niatan-niatan yang tidak terpuji, dan ini niat yang buruk yang membatalkan sedekah kita. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap seseorang besok pada hari kiamat itu akan di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Akan berdiri di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Sampai kapan? Hatta yuqdo bainan nas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yakdi bainan nas, memutuskan perkara-perkara seluruh umat manusia. Coba bayangkan, di waktu yang panas, sangat panas, matahari didekatkan kepada kita di atas kepala kita. Sekarang saja matahari yang begitu jauh dari bumi kita sudah merasa kepanasan, gerah, keringatan. Apalagi besok di padang mahsyar. Ya, matahari didekatkan. Sehingga begitu panasnya sangat terasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka Rasul mengatakan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yaqdi bainan nas. Setiap orang akan di bawah naungan sedekahnya. Artinya sedekahnya akan menjadi naungan, ya, menaunginya, ya, dari panas teriknya matahari, hatta yaqdiya bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala perkara urusan umat manusia pada hari kiamat kelak. Maka dari itu para hamba Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena bersedekah menjadi salah satu sebab utama yang bisa menyelamatkan hidup kita di akhirat kelak. Karena betapa banyak orang-orang yang menyesal di alam kubur, ingin minta dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk bersedekah dan beramal solih. Maka kita sebagai orang-orang yang solih, maka kita sebagai anak-anak yang solih, kita, ya, memberikan sedekah atas nama kedua orang tua kita, memberikan sedekah atas nama kakek nenek kita, memberikan sedekah atas nama kakak atau adik
atau paman yang telah meninggal dunia. Karena dalam hadis yang sahih bahwasanya sedekah atas nama mayit itu akan sampai, pahalanya akan sampai kepada mayit sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha walam tusi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dadakan, mendadak. Walam tusi, dan ibuku tidak memberikan wasiat apa-apa. Fadhunnuha law takallamat tasaddaq. Maka saya mengira kalau dia bisa berbicara, dia akan bersedekah. Kemudian apa? Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha wali ajr. Wahai Rasul, apakah ketika aku bersedekah atas nama ibuku, ibuku dapat pahala, dan aku yang bersedekah atas namanya dapat pahala? Ini anak yang solih, anak yang cerdas, anak yang mewujudkan baktinya kepada orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya. Kemudian Rasul menjawab, na'am, ya, pahalanya sampai, ibumu dapat pahala, dan kamu sebagai anak juga mendapatkan pahala karena menunjukkan kebaktianmu sebagai anak kepada ibunya yang telah meninggal dunia. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, tuwfiyat ummi, ibuku telah meninggal dunia. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, wa huwa ghaibun anha, dan Sa'ad bin Ubadah, anaknya itu Sa'ad bin Ubadah tidak menyaksikan ketika ibunya meninggal dunia, ya, tidak menyaksikan proses penguburannya dan seterusnya. Faqala, kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha, dan saya tidak menyaksikan ketika ibuku meninggal dunia, tidak menyaksikan proses penguburannya dan seterusnya. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha? Wahai Rasul, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama ibuku? Apakah bermanfaat? Artinya memberikan pahala, memberikan keutamaan kepada ibunya yang sudah di alam kubur. Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya, bermanfaat. Pahalanya akan sampai kepada ibumu ketika kamu bersedekah atas nama orang tuamu, ibumu. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Rasul, fa inni ushiduka anna haital mikhraf shadaqatun 'alaiha. Wahai Rasul, lihatlah, persaksikanlah wahai Rasul, bahwasanya kebun yang sedang berbuah, kebun kurma yang sedang berbuah itu, wahai Rasul, aku niatkan, aku sedekahkan atas nama ibuku. Masya Allah. Artinya apa, para hamba Allah? Sa'ad bin Ubadah memberikan sedekah yang terbaik untuk ibunya. Maka kita sebagai anak, ya, ketika orang tua sudah meninggal, atau orang tua yang masih hidup, anaknya yang sudah meninggal dunia, maka berikanlah yang terbaik. Berikanlah sedekah yang terbaik, karena pahala sedekah akan sampai kepada mereka sebagaimana hadis atau dalil dari hadis yang sahih ini. Kemudian ada hadis lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abi mata wa taraka malan katsiran. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan dia meninggalkan harta yang banyak. Walam yusi, tapi tidak
memberikan wasiat kepadaku, bapaknya ketika meninggal. Hartanya banyak, tapi bapaknya tidak memberikan wasiat untuk apa hartanya. Kalau untuk jadi warisan, ya jelas. Ya. Tapi karena ini anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang solih, maka apa? Dia mengadukan, menanyakan kepada Rasulullah SAW. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu, wahai Rasulullah, apakah ketika saya bersedekah atas nama bapakku, maka apakah dosa-dosa bapakku dihapuskan oleh Allah? Maka Rasul mengatakan, na'am, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan diberikan pahala. Pahalanya sampai kepada bapaknya. Ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari itu para hamba Allah, mari kita ya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa sebagai anak yang solih, setiap kita bersedekah, sedekah yang terbaik menyertakan niat dalam hati kita untuk orang-orang yang kita cintai, yang mereka sudah meninggal dunia, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka sebagaimana hadis yang sahih kami bacakan tadi. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita agar kita senantiasa istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.